Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Daniel pasal 1 ayat 1-2. Apabila kita bandingkan dengan 2 Raja-Raja pasal 23 dan 24, jelas ada beberapa poin yang sama dan yang beda dengan pembukaan Daniel ini. Latar belakang kejatuhan Yoyakim adalah karena ia berpaling ke Neko Mesir, dan ini menimbulkan kemarahan Babilonia. Baik di kitab Raja-Raja maupun kitab Daniel sama-sama menegaskan Tuhan menyerahkan Yoyakim kepada Babel. Maka kemenangan Babel bukan karena kehebatan Babel, melainkan karena tindakan Allah, dan ada maksud Allah menyebabkan Yehuda dikalahkan Babel. Kalau di kitab Raja-Raja disebutkan adalah karena amarah Tuhan terhadap Raja Yehuda yang sangat jahat, yaitu Manasye. Sementara di kitab Daniel tidak mengungkapkan latar belakang itu karena beda tujuan penulisan kitab. Tujuan Daniel adalah menegaskan kedaulatan Allah yang berdampak pada penghiburan bagi umat di pembuangan. Israel bukan bangsa yang ibadahnya memakai patung ukiran sebagaimana penyembahan berhala bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Keluaran pasal 20 ayat 4-6 dituliskan mereka dilarang membuat dan menyembah patung. Maka kemungkinan besar yang diangkut adalah peralatan bait seperti cawan dan perabotan lain seperti yang dicatat dalam kisah Belsyazar, yaitu di kitab Daniel pasal 5. Pada zaman itu, bangsa yang menaklukkan juga mengangkut dewa dari bangsa yang dikalahkan, dan biasanya ditempatkan di kuil dewa utama bangsa yang menang. Ini menyiratkan 2 kemungkinan. Pertama, Allah bangsa yang kalah lebih lemah daripada Allah bangsa yang menang. Atau yang kedua, Allah bangsa yang kalah memihak Allah bangsa yang menang. Dalam kasus Filistin menaklukkan Israel, ternyata 2 alternatif ini tidak berlaku. Tabut di kuil Dagon berulang kali menyebabkan patung Dagon tumbang sampai mereka terpaksa mengembalikan tabut. Ini dicatat di 1 Samuel pasal 4 sampai dan pasal 6. Satu poin penting lagi ialah perkakas bait itu diangkut ke tanah Sinear, tempat di mana menara Babel dibangun. Tentu ada maksud penulis kitab Daniel dalam menyebut Sinear kembali, yaitu Babilonia zaman itu pada intinya sedang melakukan hal yang sama dengan pembangunan menara Babel, meninggikan diri sendiri dan dengan demikian menolak untuk mengakui kedaulatan Tuhan Allah. Pelajaran untuk kita masa kini. 1. Di balik jatuh bangun sikon dunia, ada kuat kuasa Tuhan Allah bekerja. 2. Meski dalam situasi kondisi umat Allah terpuruk dihajar kekuatan jahat, seizin Tuhan, ada Tuhan yang memberi izin, mengatur segala sesuatu dan mengerjakan maksud-maksud baiknya sendiri, baik bagi umatnya maupun bagi yang bukan umatnya. 3. Berbagai kekuatan yang seakan berkibar di panggung dunia yang melawan Allah, ada saatnya akan ditindak Tuhan Allah juga. Amin.